Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 1 sampai dengan 5 Maret 2021. Sentimen naiknya yields obligasi di pasar keuangan. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya naiknya yields obligasi Treasury AS yang menekan koreksi pada bursa saham global termasuk IHSG dan mata uang rupiah kita. Sementara itu, dinamika arus modal yang masuk dan keluar dari investor asing menjadi perhatian investor pasar keuangan. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.322.000 orang terinfeksi dan 1.128.000 orang yang sudah sembuh. Sementara 35.000 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Ikuti terus Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 1 sampai dengan 5 Maret 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu masih menguat, tipis saja 0,16% secara mingguannya ke level 6.241. Ya, ini menguat terbatas pada minggu keempatnya. Dalam pasar yang bergerak fluktuatif dan terkoreksi agak dalam pada akhir pekan. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan dalam rentang konsolidasi di 3 minggu terakhirnya ini. Mata uang rupiah pada pekan lalu melemah, terkoreksi kembali cukup dalam 1,39% secara mingguannya ke level 14.260 rupiah per US dollar. Terkoreksi signifikan sehingga berada di posisi 2 bulan terendahnya. Sementara dolar global sedang rebound, sedang menguat. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini akan sempat untuk berbalik atau rebound. Sementara itu harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau ya naik turun seminggu terakhir ini. Ini sejalan dengan pergerakan fluktuatif yields obligasi pemerintah Indonesia yang berakhir balik lagi flat ke level 6,5% pada akhir pekan lalu. Sementara itu yields US Treasury bergerak terus melesat ke 1 tahun tertingginya. Ya, pemirsa setia Fibis News, Bank Indonesia merilis pekan lalu laporan kebijakan moneter triwulan keempat 2020 yang menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi global mulai terlihat dan diperkirakan berlanjut. Sementara itu, perekonomian domestik menunjukkan perbaikan juga secara bertahap. Menyikapi perkembangan tersebut dan hasil asesmen keseluruhan, BI dalam rapat Dewan Gubernur 17 dan 18 Februari lalu telah memutuskan menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point ke 3,5%. Juga suku bunga deposit facility ke 2,75% dan lending facility ke 4,25%. Menurut laporan kebijakan moneter tersebut, implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional diperkirakan akan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional ke depan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada kisaran 4,3 sampai 5,3% untuk tahun 2021 ini, dengan inflasi yang diperkirakan tetap terkendali pada sasaran 3% plus minus 1%. Perbaikan sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 1 sampai dengan 5 Maret 2021. Ya, saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, kita akan bertemu kembali. Baiklah, untuk semuanya, stay safe, stay healthy, salam Fibis.